Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 3, untuk mempresentasikan terkait pengelolaan aset tetap. Kami terdiri dari 6 anggota. Yang pertama ada Dani Samayora, ada Fikri Bogi, Ivan Korul, Albertina, saya Rio Raplean, dan ada Sri Wandani Rizky Amelia. Yang pertama, kita akan mempresentasikan terkait undang-undang yang mengatur aset tetap. Untuk teman yang sudah siap, dipersilakan. Baik, untuk bab pertama adalah undang-undang yang mengatur aset tetap. Yang pertama itu ada Pusat. Di sana ada Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2013 tentang penyusutan barang milik negara berupa aset tetap pada entitas pemerintah pusat. Peraturan Menteri ini mengatur penyusutan aset tetap yang berada dalam penguasaan pengelola barang dan pengguna barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pengelolaan BUMN. Yang kedua ada tingkat pemerintah daerah. Di tingkat pemerintah daerah ini ada undang-undang yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Di sini tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Jadi barang milik daerah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini. Kemudian pedoman pengelolaan ini dimulai dari perencanaan dan pengadaan hingga penghapusan barang milik daerah. Untuk tingkat perusahaan seperti pengadaan dalam tingkat pengelolaan aset tetapnya untuk tingkat perusahaan itu mengacu sesuai SOP manajemen aset tiap perusahaan masing-masing. Kemudian untuk pengelolaan aset tetap di lingkungan umum pemerintah, yaitu ada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. Di undang-undang ini mengatur yaitu undang tentang pejabat pengelolaan barang milik negara ataupun daerah. Jadi pejabat yang berwenang untuk mengaturnya itu diatur di undang-undang ini. Kemudian untuk perencanaan kebutuhan dan penganggaran, untuk pengadaan barang milik negara, penggunaan barang milik negara, pemanfaatan barang milik negara, pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara, penilaian barang milik negara, pemindahan sampai dengan pemusnahan dan penghapusan barang milik negara, semuanya diatur dalam peraturan ini. Kemudian selanjutnya akan untuk membahas aset tetap akan. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari aset tetap. Sebelum kita masuk ke aset tetap, kita mengerti dulu pengertian dari aset. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Jadi untuk pengertian singkatnya, aset atau sering disebut aktiva ini adalah nilai suatu kekayaan yang dipunyai oleh sebuah perusahaan atau pemerintah yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha di kemudian hari. Misalnya, jika sebuah perusahaan mempunyai sebuah gedung dengan nilai 10 miliar, maka aset yang dihitung yaitu 10 miliar. Selanjutnya adalah pengertian aset tetap. Aset tetap adalah aset yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan atau 1 tahun.
untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset ini biasanya digunakan dalam kegiatan produksi atau penyediaan barang dan jasa. Aset tetap ini adalah salah satu jenis aset tidak lancar yang biasanya dibeli untuk digunakan untuk operasi dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Contohnya itu seperti pabrik, bangunan, properti, alat-alat produksi, mesin, kendaraan bermotor, perlengkapan kantor, komputer, dan lain-lain. Selanjutnya, silakan teman menjelaskan. Terima kasih Rio. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi aset tetap. Klasifikasi aset tetap dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, tanah. Tanah yang termasuk dalam aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Sesuai dengan sifat dan peruntukannya, tanah dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi 2 kelompok besar, yaitu tanah untuk gudang dan bangunan dan tanah untuk bukan gedung dan bangunan, seperti tanah untuk jalan, irigasi, jaringan, tanah lapangan, tanah hutan, tanah untuk pertanian, dan tanah untuk perkebunan. Yang kedua ada peralatan dan mesin. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Peralatan dan mesin dapat diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya, seperti alat perkantoran, komputer, alat angkutan darat, air, udara, alat komunikasi, alat kedokteran, alat-alat berat, alat bengkel, alat olahraga, dan rambu-rambu. Yang ketiga ada gedung dan bangunan. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam kelompok gedung dan bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen atau bangunan bersejarah, gudang, dan gedung museum. Yang keempat, ada jalan, irigasi, dan jaringan. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum, yang termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon. Yang kelima ada aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya ini mencakup aset tetap yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam klasifikasi aset tetap lainnya adalah koleksi perpustakaan atau buku dan non-buku, barang bercorak kesenian atau kebudayaan atau olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Selain itu, yang termasuk ke dalam aset tetap lainnya adalah aset tetap renovasi, yaitu biaya renovasi aset tetap yang bukan miliknya dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya. Yang keenam ada konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan atau yang biasa disingkat KDP adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan, mesin,
gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan selanjutnya ini yaitu pengakuan aset tetap. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, maka suatu aset harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, asetnya harus berwujud. Yang kedua, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam operasional pemerintah atau masyarakat umum dan tidak dimasukkan untuk dijual. Dan yang terakhir, memenuhi batas kapitalisasi. Batas kapitalisasi ini untuk peralatan dan mesin harus lebih dari 300.000 dan untuk bangunan dan gedung harus lebih dari 10 juta. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman. Terima kasih. Tahapan manajemen aset terdiri dari 8, yaitu yang pertama, perencanaan aset. Tahap awal di mana dilakukan perencanaan yang mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam mengelola aset. Yang kedua, pengadaan aset, yaitu tahap dilakukannya kegiatan pengadaan aset. Yang ketiga, inventarisasi aset, yaitu rangkaian kegiatan berupa identifikasi kualitas dan kuantitas aset baik secara fisik, non-fisik maupun secara yuridis atau legal. Yang keempat, legal audit aset, di mana dilakukannya audit mengenai status aset, sistem dan prosedur pengadaan, sistem dan alur pengalihan. Yang berikut, yang kelima, pengoperasian dan pemeliharaan aset. Setiap aset yang dimiliki digunakan untuk melakukan tugas dan fungsi pekerjaan yang sesuai dengan pencapaian tujuan perusahaan. Yang keenam, penilaian aset. Pihak aset manajemen menentukan nilai aset yang dimiliki. Yang ketujuh, penghapusan aset, di mana perusahaan akan menilai aset apa yang dianggap tidak menguntungkan dan akan dihapus. Yang kedelapan, yang terakhir, pembaharuan aset, di mana banyak kasus aset yang dianggap tidak produktif biasa diperbaharui sehingga dapat dimanfaatkan lagi sampai umur ekonomisnya berakhir. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya itu prosedur pengelolaan aset tetap. Kita mengetahui sebelum-sebelumnya, sekarang kita berpindah pada prosedur pengelolaan aset tetap. Prosedur pengelolaan aset tetap dimulai dari tahap perencanaan pengadaan aset tetap dan diakhiri pada kegiatan pencatatan meliputi 1. Prosedur pengadaan barang inventaris, yang kedua, barang reparasi dan pemeliharaan, yang ketiga, prosedur penghentian atau penghapusan aset tetap, dan yang keempat yaitu prosedur penyusutan dan prosedur revaluasi. Prosedur pengelolaan aset tetap ini dilakukan karena aset tetap mempunyai karakteristik yang berlainan dengan aset lancar. Nah, ini merupakan siklus pengelolaan barang milik daerah ataupun negara yang berdasar pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014. Pada tahap pertama siklus pengelolaan barang milik negara atau daerah dimulai pada 1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Nah, pada tahap perencanaan kebutuhan dan penganggaran ini meliputi perencanaan pengadaan barang dan perencanaan pemeliharaan barang disusun dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga atau yang biasa disebut dengan RKAKL dengan memperhatikan ketersediaan barang yang ada. Yang kedua yaitu pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan untuk memperoleh barang dan atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikan kegiatan memperoleh barang atau jasa tersebut. Yang ketiga yaitu penggunaan.
Penggunaan barang milik negara atau daerah. Setelah barang diperoleh, barang digunakan sebagai sarana penunjang pelaksana. Status pengolahannya barang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Tahap selanjutnya yaitu pemanfaatan. Jadi untuk pemanfaatan barang milik negara atau daerah, itu merupakan suatu pendayagunaan barang milik negara atau daerah yang telah digunakan untuk mencapai suatu nilai dengan tidak mengubah status nilai tersebut. Misalkan dijual ataupun dihibahkan. Selanjutnya, tahap kelima yaitu pengamanan dan pemeliharaan. Jadi pengelola barang atau pengguna barang atas barang milik negara atau daerah yang berada dalam penguasaannya wajib melakukan pengamanan. Pengamanan ini dimaksud adalah pengamanan administrasi, pengamanan fisik, ataupun pengamanan hukum. Yang dilakukan pemeliharaan barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang. Yang berikut yang 6 yaitu penilaian. Penilaian dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat dengan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara atau daerah. Jadi penetapan nilai barang milik negara atau daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat dilakukan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah. Selanjutnya yang ketujuh yaitu adanya pemindahtanganan. Nah, pemindahtanganan ini merupakan barang itu dilakukan dengan cara dijual atau dihibahkan ataupun dijadikan sebagai modal pemerintah. Dan yang selanjutnya yaitu pemusnahan. Pemusnahan ini merupakan tindakan menghapus catatan barang milik negara atau daerah dari daftar barang pengguna oleh pengguna barang atau dari daftar pengelola barang oleh pengelola barang. Nah, tindakan penghapusan ini bertujuan untuk membebaskan kuasa pengguna dan atau pengelola barang yang bertanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Fikri Bagi Ramadan. Terima kasih. Selanjutnya presentasi akan saya lanjutkan. Yang ke-9 ada penghapusan. Penghapusan sendiri itu tindakan menghapus catatan barang milik negara atau daerah dari daftar barang pengguna oleh pengguna barang, daftar pengelola barang oleh pengelola barang. Tujuannya membebaskan kuasa pengguna dan atau pengelola barang yang bertanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaan. Yang ke-10 ada penata usahaan. Penata usahaan sendiri serangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara atau daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, ada pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, yaitu dilakukan oleh pengguna barang atas penggunaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Next slide. Ini merupakan bagian dari prosedur pengelolaan aset perusahaan. Yang pertama, melakukan identifikasi dan klasifikasi aset. Yang kedua, membuat daftar aset. Yang ketiga, menyusun program dan daftar pemeliharaan aset. Yang keempat, melakukan pemeliharaan sesuai jadwal. Ini jika perlu dilakukan perbaikan, maka akan melakukan perbaikan sesuai prosedur. Namun jika tidak perlu akan dilanjutkan mencatat hasil pemeliharaan ke logbook dan melakukan update daftar aset. Next. Oke, berikut pemaparan dari kelompok 3 terkait pengelolaan aset tetap. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1, 2, dan kelompok 4? Dipersilakan. Izin bertanya. Ya, Doni, silakan. Saya Doni dari kelompok 1. Ingin menanya tentang tahapan manajemen aset. Kan itu ada tahapan terakhir itu pembaruan aset.
kriteria aset yang harus diperbarui itu kayak gimana ya? Terus misalnya udah sampai kriteria tersebut ternyata barang tersebut sama perusahaan nggak diperbarui gitu, tetap dipakai aja terus. Apa dampak dari aset tersebut gimana gitu? Misalnya aset tersebut nggak diperbarui, aset tersebut harus diapain ya? Kalau misalnya udah waktunya pembaruan tapi tidak diperbarui kan mengurangi efektivitas dalam kinerja aset tersebut kalau tidak salah. Oke, terima kasih Don. Untuk pertanyaannya ditampung dulu ya. Dari kelompok lain apakah ada pertanyaan? Persilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Doni. Yang pertama, yang tadi langkah-langkah kan, kriteria. Yang pertama itu apabila barang sudah mengalami gangguan. Yang kedua, produksi itu harus kurang dari maksimal yang ditentukan. Ya, apa ada tambahan dari teman-teman yang lain? Silakan. Ya, mau izin menambahkan juga. Jadi kalau semisal untuk pembaruan aset suatu perusahaan itu kan dilakukan agar lebih peralatannya itu lifetime-nya lebih lama ya. Berarti kalau misalkan suatu perusahaan nih tidak melakukan pengupgradean terhadap alatnya atau tidak melakukan pembaruan terhadap alatnya, otomatis kan usia dari peralatan tersebut kan akan semakin pendek nih. Apabila usianya semakin pendek berarti otomatis tidak menambah nilai ekonomis dong. Jadi salah satu solusi dari untuk mencegah adanya lifetime yang pendek, nah kita melakukan pembaruan peralatan tersebut di peralatan perusahaan sehingga untuk produksinya semakin meningkat dan menambah profit dari perusahaan tersebut juga. Begitu. Terima kasih. Bagaimana tanggapan Saudara Doni? Apakah sudah puas? Terus yang kata tadi, kalau barang tersebut tidak diperbarui tapi tetap digunakan bagaimana? Oke, terima kasih Doni. Jadi untuk misalkan perusahaan itu tidak melakukan pembaharuan, tetapi masih tetap dipakai. Nah, itu akan menanggung risiko tinggi ya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kalau misalkan suatu pembaruan peralatan dilakukan, maka kan lifetime dari peralatannya itu akan semakin tinggi, maka akan meningkatkan profit juga atau nilai ekonomis yang tinggi juga. Tapi apabila suatu perusahaan menganggap sepele peralatannya atau tidak melakukan pembaharuan terhadap peralatannya, maka lifetime dari peralatan itu akan semakin pendek, otomatis dia akan mengalami kerusakan yang cepat. Begitu. Jadi kalau misalkan perusahaan tidak melakukan pembaharuan terhadap peralatannya, maka peralatan itu akan rusak gitu, mudah rusak. Gimana Don? Iya, ya cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih Don, sama-sama. Terima kasih. Jadi untuk sesi tanya jawab ini saya rasa cukup atau masih ada, tapi kayaknya cukup ya. Cukup sesi tanya jawab ini. Jadi kesimpulannya itu aset tetap ini adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk adapun tahapan manajemen asetnya, yaitu pertama ada perencanaan aset, ada pengadaan aset, audit aset, pengoperasian dan pemeliharaan aset,
penilaian aset, penghapusan aset, dan yang terakhir pembaharuan aset. Dan untuk siklus pengelolaan aset tetap itu, yang pertama ada perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindatanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Sekian presentasi dari kami kelompok 3. Bila ada salah kata atau salah pemaparan, kami dari kelompok 3 dengan segenap hati memohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti kalian dengarkan ya dan simak bagaimana pengelolaan aset yang sudah disampaikan oleh kelompok 3 ya. Pada intinya apa yang disampaikan tadi ya, banyak hal ya, hasil diskusi dan sebagainya. Tadi adalah permasalahan yang sering terjadi di lapangan. Karena apa? Kita tidak menggunakan atau sistem manajemen ya, kalau kita berbicara tentang pengelolaan aset dengan segala dampaknya itu ya. Jadi jika sudah mendapatkan sistem yang baik, tentunya kan ada aturan, tadi sudah dijawab dengan bagus ya kelompok 3 ya. Jika sudah mendapatkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan, itu harus mendapatkan paling tidak kayak pelatihan ya antara pengguna. Apa yang kita lakukan misalkan terjadi seperti itu, mungkin kita akan kembali ya bagaimana merencanakan kebutuhan barang yang baik ya, mulai dari apa yang harus kita perhatikan, mulai dari hal perencanaan, misalkan perencanaan aset, mulai aset yang dibutuhkan, kemudian di mana kebutuhan aset diletakkan itu juga harus jelas. Terus siapa yang memelihara, ya, siapa yang akan menggunakan, ini juga harus jelas. Kenapa membutuhkan aset? Bagaimana cara pengadaan aset? Itu harus melalui manajemen aset yang sesuai. Kemudian ada faktor penentuan juga harus dipertimbangkan, ya. Faktor penentuan itu seperti apa? Misalnya kita harus menentukan dulu, ya, menentukan apa saja sih barang atau aset yang ada di Akamigas misalkan yang saat ini perlu diadakan. Tentunya kita harus ke unit-unit atau fungsi terkait mendata ya, mengadakan pendataan mulai perencanaan seperti yang disampaikan siklusnya tadi ya, kemudian pengadaan sampai dengan pemusnahan. Kemudian ada proses juga, itu juga harus jelas ya. Makanya tadi saya sampaikan ini ada kaitannya kenapa kita harus lakukan pengelolaan aset tetap secara benar. Kemudian bagaimana aset setelah perolehan? Ya, setelah perolehan tentunya juga harus disesuaikan dengan itu tadi ya, TUSI ya. Kita memerlukan aset itu sesuai tugas dan fungsi. Akhirnya nanti bagaimana kita mendata seperti kasur dan sebagainya ya. Kalau kasur itu rusak nggak mungkin ya, kita serahkan bisa ke panti asuhan ya. Itu juga melalui proses, tidak asal langsung diserahkan ya. Tentunya ada surat pernyataan, berita acara penyerahan, dan laporan ya. Intinya itu ya, kita harus melakukan, diperlukan bagaimana agar aset kita itu terjaga. Salah satunya adalah sensus BMN itu tadi ya, kegiatan untuk melakukan pendataan,
pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara. Itu tujuannya apa? Untuk mengetahui keberadaan, jumlah, nilai, dan kondisi barang yang ada di AK Migas. Saya kira itu ya. Ya, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan untuk kelompok 3 ya, yang sudah mempresentasikan tugas kelompoknya.